2, 1. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Levina Della. Dan saya Jessica Patricia Handi. Dan saya Sugi Aditya Kamil. Kami merupakan mahasiswa Fakultas BINUS Business School jurusan Creative Entrepreneurship, ingin mempresentasikan tentang penelitian kami dengan judul memanfaatkan kinerja aplikasi Instagram dalam mengembangkan bisnis food and beverage. Masa sekarang ini, aplikasi sosial media Instagram bukan hanya sekedar berbagi kenangan, namun juga sebagai media bagi pemilik bisnis untuk memperkenalkan produknya dan bertemu konsumennya. Terlihat sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berkembang dari hanya memaksimalkan media aplikasi Instagram sebagai pasarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai strategi-strategi yang dapat digunakan untuk atau melalui media aplikasi Instagram yang benar-benar bekerja dan dapat membantu mengembangkan bisnis dengan cara membagikan kuesioner kepada pengguna-pengguna sosial media Instagram yang sesuai dengan kriteria. Kuesioner dilakukan dengan menggunakan Google Forms agar proses penelitian dapat berlangsung cepat, terstruktur, dan memudahkan analisis hasil penelitian. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat menghasilkan serta menentukan strategi apa saja yang dapat digunakan untuk atau melalui aplikasi Instagram sebagai pasar. Penelitian hanya dilakukan dengan skala sekitar dapat dan tidak dapat digunakan untuk sosial media lainnya. Harapan dari penelitian ini juga dapat membantu mengembangkan serta menentukan strategi baru yang dapat digunakan untuk atau memulai aplikasi Instagram. Latar belakang. Saat ini banyak orang tidak memiliki cukup waktu untuk berbelanja bahan makanan karena kesibukan mereka. Oleh karena itu, kami memiliki ide bisnis yang bergerak dalam bidang food and beverage dengan menyediakan paket bahan makanan. Paket tersebut berisi bahan-bahan mentah yang siap diolah beserta tahap proses pembuatan. Pemahaman Creative Entrepreneurship. Creative Entrepreneurship merupakan cabang ilmu kewirausahaan yang mengimplementasikan ide-ide kreatif dalam bidang bisnisnya. Kreatif tersebut tersalurkan dalam bentuk seni atau desain dengan diikuti estetika yang ditampilkan. Penyaluran bentuk kreativitas tersebut memberikan keuntungan, yaitu memberikan suatu nilai lebih pada bidang bisnis yang ditekuninya. Selain itu, seorang entrepreneur yang kreatif memang sudah memiliki konsep bisnis yang berbeda dan memiliki nilai lebih dibanding suatu bisnis lain yang menyerupai. Selanjutnya, terdapat pentingnya marketing untuk entrepreneurial firm. Keterbatasan yang dimiliki konsumen dalam membeli jasa atau produk, baik keterbatasan ekonomi, keterbatasan penawaran, permintaan yang menuntut, atau bahkan keterbatasan lingkungan mempengaruhi penentuan akan jasa atau produk yang dibeli atau digunakan, baik berdasarkan harga, nilai yang ditawarkan, atau preferensi mengakibatkan jasa atau produk yang ditawarkan tidak akan sepenuhnya memberikan pendapatan atau keuntungan bagi setiap perusahaan. Marketing merupakan salah satu aspek penting dalam kewirausahaan. Marketing tidak dapat dilupakan atau dihindarkan dari aktivitas kewirausahaan. Menurut Dr. Philip Kotler, marketing merupakan ilmu dan seni mengeksplorasi, menciptakan, menyampaikan nilai untuk memenuhi kebutuhan pasar sasaran dengan keuntungan. Marketing mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi. Marketing berperan penting dalam membantu suatu perusahaan untuk mengenal keinginan atau kebutuhan konsumen, menciptakan produk atau jasa, serta menyampaikan nilai produk atau jasa tersebut pada konsumen sehingga dapat menguntungkan. Saat ini kami memiliki pengertian strategi pemasaran, yaitu logika pemasaran, di mana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan dapat mencapai hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Strategi pemasaran ini memiliki nilai lebih dibandingkan kompetitornya. Konsumen menjadi memiliki pola pikir untuk tetap loyal kepada satu brand perusahaan. IMC atau Integrated Marketing Communication adalah strategi pemasaran bagi sebuah bisnis
untuk penampilan sebagai pesan yang sama dalam semua saluran pemasaran. Tujuan dari sistem marketing ini adalah untuk mempengaruhi khalayak ramai dengan menargetkan promosinya kepada tingkatan yang tepat atau sesuai sasaran. Menurut KBBI, data merupakan bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Secara teknis, data merupakan satuan terkecil yang berbentuk simbol, angka, huruf, atau gambar yang mempresentasikan nilai suatu variabel tertentu sesuai data penelitian. Jenis-jenis data berdasarkan sifatnya terdapat kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan skala dan pengukuran, terdapat data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Berdasarkan sumbernya, terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara melalui observasi, kuesioner, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Metode penelitian yang digunakan. Metode kualitatif digunakan pada penelitian ini, dan teknik penelitian, pengisian kuesioner dan wawancara merupakan dua metode yang digunakan pada penelitian kali ini. Hasil penelitian. Dari 32 orang, sebanyak 43,8% tidak pernah berbelanja melalui aplikasi Instagram. 34,4% pernah berbelanja namun hanya sesekali. Dan hanya 3,1% yang sering berbelanja melalui aplikasi Instagram. Dari 32 orang, hanya 18,8% yang suka berbelanja melalui aplikasi Instagram. 81,3% orang sering melihat akun bisnis makanan. Dari 32 orang, hanya 3,1% yang dapat percaya untuk berbelanja melalui Instagram, dan 50% orang netral untuk berbelanja melalui Instagram. Terdapat berbagai faktor yang perlu dimiliki sebuah akun bisnis untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, sehingga mau melakukan pembelian melalui Instagram. Tampilan visual yang menarik mendorong 53,1% responden untuk membeli produk melalui Instagram. Sebanyak 62,5% orang mengatakan bahwa followers dan likes dengan jumlah banyak mempengaruhi minat untuk membeli produk. Sebanyak 31,3% orang sering terganggu melihat postingan akun bisnis, sehingga 53,1% terkadang suka terganggu. Menurut 53,1% mengatakan bahwa akun bisnis hanya cukup melakukan posting sebanyak 1 kali, sedangkan 40,6% responden mengatakan bahwa akun bisnis hanya cukup melakukan posting sebanyak 3 kali. Persentase dari kami, terima kasih.